Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tip bro. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian, yaitu tentang sistem pendinginan di bagian mesin ya bro. Dan juga tips ketika mesin Anda mengalami panas yang berlebihan. Ini bukan di alat berat saja bro. Ini berfungsi untuk mesin yang mempunyai pendinginannya pakai radiator ya, mobil maupun motor. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini, nyalakan juga loncengnya, jangan lupa usahakan tonton video ini sampai selesai. Oke bro. Oke bro, untuk melakukan pengecekan di bagian radiator, kita harus buka dulu tutup radiatornya. Nah, usahakan kalau pengecekan di bagian sini, suhu mesin itu lagi keadaan dingin ya bro ya, biar tidak muncrat ke muka kita. Nah, kita harus perhatikan airnya masih ada atau tidak. Terus kita perhatikan sel-sel di lubang radiator ini, apakah terlihat ada karatnya atau terlihat mampet. Nah, kalau misalkan ini terlihat mampet atau banyak karatnya, saya anjurkan ini dibawa ke bengkel radiator ya bro, untuk melakukan pengurasan dan servis ulang. Karena kalau tidak diservis ini juga menimbulkan panas ya bro ya. Nah bro, untuk pengecekan selanjutnya kita cek di bagian sini ya bro ya. Nah, ini namanya water outlet apa inlet ya. Ya pokoknya itulah. Nah, di dalam sini ada satu jenis benda namanya termostat bro. Nah, kalau misalkan termostat ini macet, ini mesin juga bisa membuat panas dari situ bro. Kalau misalkan termostat macet, jadi ini tidak membuka termostatnya, karena termostat ini fungsinya ketika mesin ini mencapai suhu panas tertentu, ini termostat ini akan membuka. Dan juga di sini ada kontrol switchnya ya bro, untuk mengukur suhu mesin ini yang dikirim ke indikator depan yang tadi bro. Nah, jadi kalau misalkan ini macet, saya sarankan ini menggantinya ya bro ya, soalnya ini juga bisa menimbulkan panas kalau macet. Nah, biasanya kendalanya kalau misalkan ini macet, termostat ini macet, ini selang ini terasa dingin, air radiator juga dingin, adem, sementara yang di mesin ini panas bro. Suhunya panas, yang di sini dingin karena ini tidak ada sirkulasi, tidak membuka. Nah, jadi saya sarankan ini ganti ya bro ya, kalau misalkan ini udah macet. Nah, selanjutnya yang harus diperhatiin ketika mesin Anda mengalami panas, kita cek di bagian mesinnya ya bro, terutama di bagian ini bro. Kita buka colokan olinya dulu, lalu kita cek fisik dari olinya, dari warnanya, apakah warnanya ini normal atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan oli ini tercampur oleh air, biasanya warnanya putih. Kalau tidak putih, warnanya coklat susu ya bro, berarti itu ada kebocoran di bagian mesinnya bro, sehingga menimbulkan panas karena air itu bocor ke bagian pelumasan. Nah, selain dari sini, nah, air bocor juga bisa ke ruang bakar bro. Nah, jadi ada kebocoran di bagian pembakaran, khususnya di packing cylinder head ya bro ya. Jadi air itu bocor ke bagian pembakaran, sehingga menimbulkan air radiator habis masuk ke situ
dan terbuang. Nah, jadi untuk yang masalah yang dua ini, yang air bocor ke pelumasan atau ke ruang bakar, saya sarankan ini kalian untuk membongkar mesin bagian atasnya doang ya. Ini kita bongkar silinder headnya, lalu cek ke bengkel bubut. Nah, kita cek, kalau misalkan sudah dicek, biasanya kalau misalkan udah mengalami panas yang berlebihan, itu silinder headnya akan melengkung ya bro, melengkung atau melenting, mulet, itu sama saja. Nah, setelah itu kalau misalkan itu terjadi, lakukanlah penyelipan atau ratakan kembali silinder headnya, karena itu juga salah satu bikin mesin panas juga ya bro. Dan usahakan kalau misalkan semuanya itu udah beres, gantilah packing head dengan yang baru, karena salah satu sumber panas juga bisa dari situ akibat kebocoran. Nah bro, untuk yang terakhir yang sering menimbulkan panas itu adalah dari sini bro. Ini bukan hanya dudukan kipas saja, tapi ini ada fungsinya. Nah, ini namanya water pump bro. Jadi water pump ini di dalamnya ada kayak baling-baling, kayak kipas gitu dalamnya. Dia tugasnya memutarkan sirkulasi air dari mesin ke radiator. Nah, jadi kebanyakan yang water pumpnya rusak itu baling-balingnya dia habis oleh karat bro, sehingga tidak bisa menyirkulasikan air. Jadi pendinginannya kalau misalkan itu rusak, jadi pendinginannya tidak maksimal bro. Nah, kalau misalkan ini rusak, segeralah ganti bro, biar sirkulasi airnya normal kembali. Dan saya sarankan kalau misalkan pakai air radiator ini jangan pakai air keran bro. Kalau bisa airnya pakai radiator coolant, entah berbagai macam merek, banyaklah di toko-toko terdekat. Karena kalau pakai air radiator yang ber-SNI itu selain mengurangi karat, dia juga membantu pendinginan bro. Nah, jadi begitu. Nah bro, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian.